Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, babun ma ja'a fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berkata Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafidhahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Syama'ilin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, beliau masuk ke dalam bab pertama dalam kitab ini, yaitu babun ma ja'a fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bab mengenai ciri khalqiyah atau ciri fisik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, aqadal musannifu rahimahullahu hadhihi tarjamata li bayani ma yata'allaqu bi sifatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyyati. Penulis yaitu Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala itu menyusun bab ini untuk menjelaskan li bayani ma yata'allaqu, untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan bisifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khalqiyyati, yaitu berkaitan dengan sifat-sifat fisik khalqiyah, bifathil kha'i, dengan memfathahkan huruf kha, min haitsu tuli, yang meliputi tinggi beliau, wal launi, dan juga warna kulit beliau, min haitsu tulu, tinggi beliau, kemudian wal launu, dan juga warna kulit beliau, wasya'ru, dan rambut beliau, wa ghairu dzalika, dan yang selainnya. Wa amma sifatuhul khuluqiyatu, dan adapun sifat-sifat beliau yang bersifat khuluqiyah atau akhlak, wahiya katsiratun, dan itu ada banyak sekali penjelasannya, fasayati dzikruha insyaallahu fi tarajima lahiqatin. Maka yang berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nanti akan dijelaskan insyaallah pada bab-bab yang berikutnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad akramallahu nabiyyana sallallahu alaihi wasallam bi akmali wa ajmalis sifatil khalqiyyati. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala itu telah memuliakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sifat khalqiyah atau sifat-sifat fisik yang akmal dan ajmal, yang paling sempurna dan paling indah. Kama annahu akramahu subhanahu bi afdhalis sifatil khuluqiyyati. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu juga memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat-sifat akhlak yang paling utama. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala fi kitabihi, dalam kitab beliau Al-Jawabis Sahih, yaitu Al-Jawabus Sahih, wa huwa yatahaddatsu an ayati nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Di mana pada saat itu beliau sedang membahas mengenai tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, wa kana khalquhu sallallahu alaihi wasallam wa suratuhu min akmalis suwari. Fisik beliau sallallahu alaihi wasallam dan rupa beliau itu termasuk rupa atau bentuk yang paling sempurna atau yang paling sempurna.
wa atammiha wa ajma'iha lil mahasinid dallati ala kamalihi. Dan juga yang paling lengkap dan juga paling menghimpun sifat-sifat indah yang menunjukkan akan kesempurnaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita lihat catatan kaki, ya ini dapat dilihat di Al-Jawabus Shahih, ya, Al-Mujallad Al-Khamisah pada jilid kelima, Safhata thamanin wa thalathina wa arba'i mi'atin, pada halaman 438. Maka beliau melanjutkan, Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala melanjutkan, fa'akramahu bi khalqin hasanin wa suratin jamilatin. Maka Allah memuliakannya dengan fisik yang bagus dan juga rupa yang indah. Wajtama'at fihil mahasinu, yang terkumpul pada diri beliau itu segala keindahan. Ya, maka kemudian beliau mengutip ucapan dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Maka Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitab beliau ini, beliau menyebutkan hadis yang pertama. Akhbarona Abu Raja'in Qutaibatu benu Sa'idin. Ya, Abu Raja' Qutaibah bin Sa'id itu mengkhabarkan kepada kami. An Malik bin Anasin, dari Malik bin Anas. An Rabi'ata bin Abi Abdirrahmani, dari Rabi'ah bin Abu Abdirrahman. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Annahu sami'ahu yaqulu, ya bahwasanya beliau mendengarnya berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bitawilil ba'ini. Ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak yang terlalu tinggi menjulang. Wala bil qasiri, dan beliau itu juga bukan orang yang pendek. Wala bil abyadil amhaki. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga bukan manusia yang putih sampai pucat. Ya, wala bil adami. Ya, dan juga tidak berwarna coklat gelap. Wala bil ja'dil qatati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu rambutnya juga tidak terlalu keriting. Kemudian beliau melanjutkan wala bisabti, dan juga tidak pula rambutnya itu lurus terlalu kaku. Ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus beliau pada ala ra'si arba'ina sanatan, pada usia 40 tahun. Kemudian fa'aqama bi Makkah 10 sinina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama 10 tahun. Wa bil Madinati 10 sinina. Kemudian beliau tinggal di Madinah itu selama 10 tahun juga. Wa tawaffahu Allahu ta'ala ala ra'si sittina sanatan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mewafatkan beliau pada usia 60 tahun. Wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a. Ya, dan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu wafat, itu dalam keadaan pada kepalanya, ya, atau rambut kepalanya dan juga janggutnya itu tidak ada atau tidak ada 20 helai rambut yang putih, maksudnya uban. Artinya pada saat beliau meninggal dunia, ya, sallallahu alaihi wasallam, itu beliau dalam keadaan rambutnya mayoritas masih belum beruban. Ubannya hanya, ya, tidak sampai 20. Kita lihat catatan kaki, akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala bi raqmi 905
hadis nomor 5900. Wa Muslimun, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim biraqmi sab'atin wa arba'ina wa thalathimi'atin wa alfaini. Hadis nomor 2347. Wal musannifu, dan diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala fi jami'ihi, dalam jami' beliau, biraqmi thalathatin wa ishrina wa sittimi'atin wa thalathi alfin, pada hadis nomor 3623. Ya, maka itu adalah hadis pertama yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau. Maka Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini atau athar ini, ya. Qauluhu radhiyallahu anhu, ya, ucapan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'ini wala bil qasiri. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak yang terlalu tinggi menjulang dan juga tidak terlalu pendek. Bayanun litulihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah penjelasan mengenai tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu raba'atun. Ya. Maksudnya beliau itu adalah raba'ah, sedang. Ai mutawassitun bainat tawilil ba'ini. Maksudnya pertengahan, ya, antara terlalu tinggi menjulang al-mufriti fituli, yang ya terlalu berlebihan tingginya, wa bainal qasiril ladzi ijtama'a jismuhu qisaran. Ya, antara terlalu tinggi dengan pendek yang tubuhnya itu sampai ya gempal berkumpul karena saking pendeknya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ila tuli aqraba minhu, ya, jadi khabar kana aqraba minhu ilal qisari kama jaa dzalika musarrahan bihi fi ba'dhir riwayati. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dekat kepada tinggi daripada pendek. Ya, jadi maksudnya kan ada tinggi, ada orang yang tinggi, ada orang yang pendek. Beliau pertengahan, tapi pertengahannya itu lebih ke arah tinggi. Ya, kama jaa dzalika musarrahan bihi fi ba'dhir riwayati. Sebagaimana ya hal-hal tersebut disebutkan secara secara tegas dalam sebagian riwayat. Kita lihat catatan kaki, kama fil adabil mufradi, ya, sebagaimana dalam al-adabul mufrad, biraqmi khamsatin wa khamsina wa mi'atin wa alfin, dalam hadis nomor 1155, wa musnadil Bazzari, dan dalam musnadnya al-Bazzar, biraqmi tis'atin wa thamanina wa sab'imi'atin wa sab'i alfin, yaitu pada hadis nomor 7789. Min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Walidha wasafahu Anasun radhiyallahu anhu bi annahu laisa bitawilil ba'ini. Dan oleh karena itu Anas radhiyallahu anhu menyifati beliau dengan tidak terlalu tinggi menjulang. Walam yadhkur wasfan muqabilan fil qisari. Dan Anas radhiyallahu anhu tidak menyebutkan sifat lawannya dalam hal yang pendek. Mengapa? Li'annahu alaihi salatu wassalamu ila tuli aqrabu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya walaupun tengah-tengah tetapi lebih dekat kepada tinggi. Tapi tingginya tidak sampai yang menjulang. Wa qauluhu, dan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, al-ba'ini, ya al-ba'in, qila huwa min bana yabinu. Ya dikatakan
itu berasal dari bana yabinu bayanan. Ya, bana yabinu bayanan. Ya, tampak idza dhahara. Maksudnya berarti tampak jelas. Ya, ini dari pembahasan asal kata dari bain itu dari bana yabinu bayanan. Waqila ada juga yang mengatakan min bana yabunu baunan. Ya, dari bana yabunu baunan idza ba'uda. Ya, maksudnya di sini adalah menjauh. Ya, wal makna dan maknanya di sini annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakhruj bitulihi an haddil i'tidali. Ya, lam yakhruj bitulihi an haddil i'tidali. Ya, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam tidak keluar tingginya dari batas kewajaran. Ya, berarti ya tinggi tetapi tingginya masih wajar. Wa qauluhu wala bil abyatil amhaqi, dan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan beliau tidak putih yang sampai pucat. Wala bil adami, dan juga tidak coklat kegelapan, ya adam. Bayanu lilaunihi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjelaskan mengenai ya warna kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu abyadu amhaku. Ya, dikatakan abyadu amhaku itu apa? Putih pucat itu idza kana bayaduhu bayadun khalisan la yukhalituhu sumratun wala humratun wala ghairu dzalika. Apabila putihnya itu putih murni yang tidak bercampur ya kecoklatan, kemerahan atau yang selainnya, itu dikatakan sebagai putih yang pucat. Wal adamu, dan warna kecoklatan adamu itu maksudnya adalah huwal asmaru. Maksudnya adalah yang coklatnya gelap. Wal makna, dan maksudnya itu adalah annahu sallallahu alaihi wasallam laisa bisyadidil bayadi. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak sampai ya putih yang sangat putih. Wala huwa aidan bil asmari, dan juga beliau bukan sosok yang coklat gelap kulitnya. Wa innama launuhu sallallahu alaihi wasallam, ya, dan warna kulit beliau sallallahu alaihi wasallam kama sayati fi ba'dil ahadithi, sebagaimana nanti akan datang penjelasannya di sebagian hadis-hadis, bayadun musyrabun bi humratin. Ya, warna kulit beliau itu putih namun ada ya semburat kemerahannya. Jadi putih kemerahan. Wa qauluhu, dan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Ya. Maksudnya ya rambut beliau tidak yang al-jadad al-qatat wal ja'dil qatat, itu maksudnya sangat keriting, dan juga tidak sabat yang lurus kaku. Ya. Bayanun li sifati sya'rihi sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan mengenai sifat rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu wasatun laisa bil ja'dil qatati. Ya, bahwa rambut beliau itu sedang. Ya, sedang yang tidak sangat keriting. Atau apa yang dimaksud dengan al-ja'dul qatat, wa huwa syadidut tafanni wal ju'udatil mutadakhilu ba'duhu fi ba'din. Ya, maksudnya rambut yang sangat berombak dan sangat keriting sehingga rambut-rambut itu saling masuk di antara satu sama lain antar rambut. Kan ada keriting yang sangat keriting sehingga rambutnya itu ya saling masuk di antara rambut-rambutnya. Nah, bukan yang seperti itu. Kemudian beliau melanjutkan al-mutalawwi ba'duhu ala ba'din li ju'udatihi. Oh, yang tadi ya. Yang tidak masuk satu sama lain dan juga tidak saling melilit ya sebagian yang lain karena kekeritingannya. Karena ada rambut yang bisa
sampai mutadakhil, sampai masuk ke satu yang lain, dan juga yang al-mutalawi, yang saling melilit sebagian dengan rambut yang lain karena saking keritingnya. Ya, wala bisabati, dan juga tidak rambut yang kaku seperti itu. Wa huwa sya'rul mustarsilu. Ya, dan itu adalah rambut yang lurus terurai. Wa innama, maksudnya yang tadi, yang lurus terurai itu yang sangat lurus, ya. Sebagaimana kita lihat di sebagian manusia. Wa innama huwa wasatun baina dzalika. Ya, berarti rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ada di pertengahan di antara keduanya. Ya, berarti kita bayangkan mungkin tidak lurus, tidak sangat keriting, ya mungkin sedikit bergelombang di pertengahannya. Wa qauluhu, dan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ba'athahullahu ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 40 tahun. Maksudnya apa? Ai annahu sallallahu alaihi wasallam nubbi'a indama atamma minal umuri arba'ina sanatan. Itu diangkat menjadi nabi ketika usia beliau telah genap berusia 40 tahun. Wa qauluhu fa aqama bi Makkata 10 sinina, dan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau tinggal di Makkah selama 10 tahun. Maksudnya apa? Yaitu ba'dal ba'tsati, yaitu setelah beliau diutus menjadi nabi. Wa qad jaa'a fi ba'dhir riwayati 13 sanatan. Ya. Dan telah datang juga dalam sebagian riwayat bahwa beliau tinggal di Makkah selama 13 tahun. Dan ini riwayat yang juga masyhur, beredar di antara kita, bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tinggal di Makkah selama 13 tahun. Wahiyal muddatul lati aqamahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'dal ba'tsati. Yang merupakan masa tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah setelah diutus. Fa huwa bu'itsa ala ra'sil arba'ina. Ya, beliau diutus pada usia 40. Wa hajara ba'da an akmala 13 sanatan nabiyyan. Kemudian beliau berhijrah, ya, setelah genap 13 tahun kemudian Nabi. Hajara ba'da an akmala 13 sanatan nabiyyan. Ya, beliau berhijrah setelah genap 13 tahun sebagai Nabi. Wa yuhmalu qawlu man qala 10 sinina. Ya, maka pendapat yang mengatakan bahwa itu 10 tahun, itu dapat dibawa kepada 10 sinina ala muddati idharin nubuwiyati. Ala muddati idharin nubuwati. Ya, itu dapat dibawa ke makna bahwa 10 tahun itu maksudnya pada masa penampakan kenabian. Ya. Mengapa demikian? Fa innahu lamma bu'itsa istaghfa 3 sinina. Nah, ini berarti tafsirnya. Karena pada saat beliau diutus, ya, sallallahu alaihi wasallam, itu beliau menyembunyikan dakwahnya selama 3 tahun. Berarti kalau ada riwayat 10 tahun, itu barangkali maksudnya 10 tahun menampakkan diri sebagai nabi. Karena pada saat 3 tahun pertama, itu beliau masih menyembunyikan kenabiannya. Ya, kita lihat catatan kaki, akhrajahul musannifu fi jami'ihi. Ini dapat dilihat pada jami' beliau, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, dalam jami' beliau, birokmi arba'atin wa khamsina wa sab'imi'atin wa alfin, pada hadis nomor 1754. Wa qala hasanun sahihun gharibun. Dan beliau menghukumi hadis tersebut sebagai, ya, hasan sahih gharib. Ya, kita kembali ke atas. Wa awdahu min hadza
an yuhmala qawlu man qala 10 sinina. Ya, dan yang lebih jelas dari ini adalah membawa pendapat yang mengatakan 10 tahun itu ala ma kana ba'da nuzuli al-muddaththiri. Ya, ini lebih jelas. Yaitu maksud 10 tahun itu adalah 10 tahun kepada masa setelah turunnya surat Al-Muddaththir. Ya ayyuhal muddaththir. Wa amrihi bil indzari, dan Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan peringatan kepada manusia. Wa man qala 13 sanatan adhafa ilaiha 3 sanawatil lati kanat qablal amri bil indzari. Sedangkan ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tinggal di Makkah selama 13 tahun, itu maksudnya adalah 13 tahun yang menambahkan 3 tahun. Ya, ats-tsalatsa sanawati menambahkan 3 tahun, allati kanat qablal amri bil indzari. Yang itu merupakan sebelum perintah untuk memberikan peringatan. Au annar-rawiya algha al-kasra. Ya, atau perawi itu membulatkan, mengabaikan pecahan bilangan. Ya, karena 13 tahun kan dibulatkan menjadi 10 tahun juga bisa. Ya, ini adalah beberapa kemungkinan yang dijelaskan. Wa qawluhu wa bil madinati 10 sinina, dan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah 10 tahun, ai aqama ba'dal hijrati bil madinati 10 sinina. Ya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah setelah hijrah selama 10 tahun. Wa qawluhu wa tawaffahu Allahu ta'ala ala ra'si sittina sanatan, dan ucapan Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya pada usia 60 tahun, ats-tsabitu anna Allah ta'ala tawaffahu ala ra'si 63 sanatan. Ya. Pendapat yang kuat yang juga masyhur yang kita ketahui, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mewafatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada usia 63 tahun. Fatuhmalu hadhihi riwayatu ala ilgha'il kasri. Maka ini juga sama, maka riwayat ini itu bisa ada kemungkinan itu dibawa pada pembulatan. Ya, berarti pecahannya diabaikan. Ya kan 63 dibulatkan juga ke arah 60. Ini salah satu kemungkinan. Wa qawluhu, dan ucapan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa laisa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a, bahwa pada kepala serta janggut beliau itu tidak ada 20 helai rambut putih. Itu maksudnya adalah ai anna syaiba fi lihyatihi sallallahu alaihi wasallam wa fi ra'sihi kana qalilan. Ya, bahwa uban yang ada di janggut beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga di rambut kepalanya itu sedikit. Bihaitsu la yasilu ila 20 sya'ratan, sehingga tidak mencapai 20 helai. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.